Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Identitas Nasional, yang beranggotakan kelompok 1 Amanda Putri Cahyawardani dengan NPM 21125571, 2 Anissa dengan NPM 21125572, 3 Dias Aisyah Damayanti dengan NPM 21125588, 4 Nuril Askia dengan NPM 21125597. Pembahasan dibagi menjadi 4. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Fungsi dan tujuan identitas nasional. 3. Faktor pembentuk identitas nasional. 4. Jenis dan unsur identitas nasional. Di sini saya Amanda Putri Cahyawardani dengan NPM 21125571 ingin menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi dan tujuan identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan negara lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa fungsi identitas nasional yang perlu diketahui. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka, identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Selain itu, identitas nasional juga menjadi landasan negara Indonesia. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Dias Aisyah Damayanti, NPM 21125588. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan ketiga, faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, primordial. Primordial meliputi kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan, suku bangsa, daerah asal, bahasa,
dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tokoh. Tokoh yang berarti kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Dalam kurung, Unity in Diversity. Yang kelima, sejarah. Sejarah yaitu persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka, pengalaman-pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan. Kelembagaan seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuril Azkia, NPM 21125597. Saya akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yaitu tentang jenis dan unsur identitas nasional. Untuk jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu terdapat 3 jenis identitas nasional. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Untuk istilah fundamental ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok, yang mana dalam membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah, hal fundamentalnya atau hal yang pokoknya itu disebut dengan fondasinya. Dan untuk sebuah negara, hal fundamental atau hal yang pokok yang menjadi penunjang sebuah negara itu disebut sebagai dasar negara. Jadi, dalam negara Indonesia, hal fundamentalnya itu adalah Pancasila, yang mana di dalam Pancasila itu terdapat hal-hal fundamental yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Jadi, yang menjadi identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yaitu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Maksudnya hal yang alami tercipta dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas fundamental adalah hal yang pokok dalam sebuah negara, dalam membangun sebuah negara. Dan yang kedua yaitu identitas instrumental, yaitu sebagai alat atau media dalam sebuah negara. Dan yang ketiga identitas alamiah, yaitu hal alami yang diciptakan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Adapun unsur-unsur identitas nasional sebagai berikut. Pertama, bahasa nasional atau bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sekian penjelasan kami tentang identitas nasional. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.